Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mmm, Mudah-mudahan insyaallah ya, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya, sehat walafiat dan selalu dipenuhi berkah. Dan untuk kalian teman-teman semuanya jaga kesehatan ya, karena sudah masuk bulan, ya kalau di Indonesia bulan berpenghujan, kalau di negara-negara lain subtropis yang segala macamnya itu sudah dingin ya, sudah sangat ini. Jadi tetap sehat dan perkuat imunitas tubuh. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah sudi kiranya subscribe channel ini dan udah mau dengar aku ngebacot. Tapi ya masih gini-gini aja gitu. Sejujurnya aku memang dari kecil agak susah ngomong, bukan susah ngomong sih, tapi memang lebih senang ngomong sendiri dan orang tua pada 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 umumnya orang tua pada masa itulah jadi kurang support ya untuk mendengarkan celotehan demikian, makanya kayak ya sudah. Sampai sekarang aku juga masih berusaha untuk berbicara dengan baik ya, walaupun sempat waktu SMP, SMA itu menjadi perangkat OSIS dan berbicara juga, tapi lebih sering aku disuruh ngaji buat pembukaan ketimbang kasih pidato sambutan. Dan sampai sekarang seperti kalian lihat ini backgroundnya udah beda, nggak di kamar aku lagi, ini aku sedang berada di kota lain dalam acara ya konferensi ilmiah ya, bukan menunaikan sih, seperti bukan berharap tetapi berusaha untuk menjadi the real PhD student lah ya, walaupun aku yakin aku bukanlah apa-apa dan masih terlalu jauh mungkin dari standar baik gitu ya. Ya maklum lah orang-orang yang nyasarnya kejauhan gitu, dari tafsir pergi belajar hubungan internasional gitu, S2, S3 gitu. Tapi alhamdulillah selama ini yang sangat aku syukuri adalah bahwa otakku masih diberikan kemampuan dan kapasitas gitu ya, dengan segala suka dukanya, dengan segala anxiety-nya, dengan segala ketakutan, khawatirnya gitu ya, overthinking gitu ya. Aku masih bisa bertahan sampai saat ini dan masih bisa nge-vlog. Nah, berbicara tentang overthinking, ketakutan dan bukan ketakutan sih, kecemasan ya. Aku mau ngebahas ini karena bukan rata-rata, tiap orang yang berada di fase transisi, khususnya pada usia ini ya, untuk perempuan dan laki-laki yang belum menikah begitu ya, dan masih single di umur dari 23, 22, 23, pokoknya tamat kuliah S1 lah hitungannya, sampai 25, 26 gitu. Itu rentan banget sama yang namanya ketidakpastian hidup gitu, sehingga membuat segalanya itu tuh overthinking. Jadi kayak gimana ya, kayak sangat eee, tidak bisa berpindah, beranjak dari masa lalu, tetapi menatap masa depan juga rasanya terlalu sulit begitu ya. Tidak tahu melabuhkan hatinya kemana, tidak tahu melabuhkan dirinya kemana, tidak tahu memilih jalan yang mana begitu. Namun ketika dipilihkan itu juga bukan merupakan pilihan yang terbaik, juga tidak bisa menerima begitu ya. Ini adalah kondisi yang sering mungkin kamu yang lagi menonton juga berada dalam fase ini. Aku harap ini bisa membantu atau bisa menjadi referensi untuk dipertimbangkan lagi. Jadi ada beberapa dan adik kelasku dan juga aku berada di posisi ini gitu. Pernah berada di posisi ini, dan pertama rasanya itu tuh ya seperti seperti neraka gitu sebenarnya. Lebih susah, jadi kayak hidup enggan mati pun tak sudi gitu ya.
apa yang dirasakan di saat yang seperti itu adalah semuanya itu tuh seperti menghimpit gitu. Merasa kebanyakan anak-anak, kebanyakan kita itu merasa bahwa apa yang kita rencanakan itu sebenarnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, jauh melenceng gitu. Dan rencana-rencana semuanya buyar demikian. Dan di fase ini juga sebenarnya adalah fase tempat untuk diri sendiri gitu. Makanya aku selalu bilang ke teman-temanku, ke adik-adik kelasku yang pokoknya yang mereka datang ke aku, apa yang harus dilakukan, sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan sih sebenarnya pada masa itu. Masa ini adalah masa-masa yang dimana kita mendapatkan banyak cobaan, banyak cibiran, banyak depresi, dan merasa kayak besok besok itu tuh terasa lama banget. Karena kenapa? Kita berada dalam keadaan tidak nyaman ya, baik dari lingkungan ataupun diri sendiri. Untuk kalian yang perempuan, mungkin di masa ini tuh kayak masa-masa disuruh depres buat dengan pertanyaan begini, kerja belum mapan, pasangan pun belum ada, segala. Jadi kamu maunya apa begitu. Untuk laki-laki sebenarnya sama sih. Jadi kayak gimana mau ngelamar anak orang gitu ya, kerjaan aja belum mapan gitu. Lalu padahal kan sebenarnya kan memang keadaannya itu kerjaan kita belum mapan, atau memang pendidikan kita belum selesai gitu. Bagaimana kita untuk membahagiakan orang lain gitu. Dan disangkut pautkan dengan umur. Dan bukan lucunya sih, orang-orang di sekeliling kita itu merasa bahwa kita itu sudah terlalu tua dan sudah terlalu lalai untuk mengambil keputusan kehidupan kita sendiri. Namun sadarkah kita sebenarnya fase-fase ini tuh sebenarnya adalah fase peningkatan sebenarnya, dan tidak semua orang mengambil jalan seperti kita. Contohnya begini, ada beberapa orang seperti teman-temanku ya, ketika mereka selesai SMA lah, mereka ada sebagian yang menikah. Otomatis yang mereka lalui nantinya setelah menikah kan tidak akan sama lagi yang seperti apa yang kita melalui, yang orang-orang yang pergi kuliah gitu. Dan setelah selesai S1, sebagian teman-teman itu kebanyakan juga menikah. Otomatis mereka juga tidak akan akan melalui hal-hal pelajaran hidup mereka dengan kita yang terus continue S2 gitu. Mereka akan sibuk dengan permasalahan-permasalahan rumah tangga. Yang mereka yang memutuskan untuk bekerja, mereka akan sibuk dengan urusan-urusan masalah-masalah pekerjaannya, karir segala macam gitu. Namun masalahnya di sini adalah kondisi lingkungan kita itu orang-orang yang orang-orang yang misalkan yang tamat SMA yang sudah menikah itu mengomentari orang-orang yang sarjana gitu, ya orang yang berada dalam keadaan belajar begitu ya. Yang lebih parahnya lagi adalah orang-orang yang sudah menikah, contoh orang-orang yang sudah menikah dan juga belajar mengomentari orang-orang yang menikah aja atau yang belajar aja gitu. Masalahnya kan sebenarnya kan kita memiliki porsi masing-masing yang perlu kita mention sendiri gitu. Dan aku percaya bahwa semua orang itu memiliki keadaannya yang tidak ingin dia ungkapkan gitu. Jadi tidak semua hal, tidak semua omong orang itu tuh berhak kita dengarkan gitu. Dan ini yang aku mention ketika kalian atau siapapun yang memiliki umur 24, 25, 26 dan 23 lah aku bilang. Dan mereka dirundung dengan perasaan-perasaan yang ketidakjelasan akan masa depan, namun juga tidak ingin ke masa lalu begitu ya, depresi, pressure dari orang lain demikian. Sadarilah bahwa lihat dulu di mana mereka bermain, di mana tempat kamu bermain. Pantaskah seekor katak mengomentari ikan? Pantas seekor burung mengomentari kepiting? Itu perlu diingatkan lagi gitu. Pantaskah seekor ular gitu ya, seekor buaya itu mengomentari kudanil? Sebenarnya kan itu hal-hal yang sangat berbeda. Namun masing-masing spesies ini, masing-masing dari kita bisa belajar untuk mencerna keadaan di sekeliling kita begitu. Contohnya seperti aku memiliki keluarga-keluarga yang memang mereka sudah duluan menikah dariku gitu. Juga teman-teman begitu. Jadi yang harus aku pikirkan, yang aku harus belajar adalah bagaimana cara mereka mengatur emosi, mengatur keadaan rumah tangga mereka, bagaimana cara mereka mengurus anak mereka, bagaimana mereka menghindari kebosanan gitu ya, untuk renovasi kehidupan demikian. Namun sadarilah
aku percaya bahwa ketika ketika orang berusaha untuk menjadi seorang aku dan itu mereka tidak memiliki peluang, berarti sebenarnya aku yang menang. Ini ini yang sesuatu yang kayak picky sih sebenarnya. Dalam artian aku contohnya begini, aku memiliki teman-teman yang sudah memiliki anak beberapa begitu ya dan, sebagian mereka ada beberapa itu tuh yang nganterin anaknya ke aku buat belajar gitu ya. Jadi otomatis secara tidak sengaja aku belajar bagaimana mengasuh anak seusia seusia anak mereka begitu. Sementara mereka tidak bisa belajar untuk bagaimana menjadi seorang PhD student karena mereka tidak melanjutkan sekolah begitu. Jadi, menurutku ya ini aku tidak tahu ini logikanya benar atau tidak, tapi menurutku adalah sebenarnya aku tuh lebih banyak belajar gitu ya. Jadi, eee, apa namanya, aku bisa belajar dari mereka, namun mereka tidak bisa belajar bagaimana menjadi seorang aku gitu ya. Paling mereka memiliki peluang bahwa menjadikan anak mereka bagaimana melihat melihat bagaimana aku gitu, dan, ini adalah salah satu kelebihan bahwa kita, jika kita bisa, menjaga standar kita sendiri, dalam artian bisa menjaga jalur kita sendiri gitu. Yang kedua adalah yang pertama tadi bahwa, sadarilah bahwa semua orang itu memiliki environment-nya sendiri, memiliki, bukan kapasitas, tapi memiliki ruang lingkupnya sendiri gitu. Jadi ketika ada seorang salesman, kalau mereka gini, ketika kamu melihat orang tersebut bukan berada di jalur kamu gitu, jadi kamu sebenarnya tidak perlu hiraukan orang apa yang mereka katakan, demikian. Kamu hanya perlu berkumpul dengan orang-orang yang kamu rasa, itu satu frekuensi denganmu gitu. Contohnya seperti aku gitu ya, ketika aku berada di Indonesia, berada di rumah, otomatis aku menjadi bulan-bulanan gitu. Dan aku merasa tertekan gitu. Namun setelah aku pindah ke luar negeri gitu ya untuk belajar dan aku lihat teman-teman aku, justru mereka happy-happy aja kok. Malah aku dikatakan lucu ketika aku, ingin mendapatkan apa yang seperti teman-temanku gitu ya. Itu lucu untuk umur seumuran aku menurut mereka. Nah, yang selanjutnya adalah, percayalah bahwa semua orang itu kan memiliki masanya masing-masing ya. Jadi, perlu diketahui bahwa, aksi itu sama dengan reaksi kalau menurutku. Jadi waktu tempuh, kecepatan waktu tempuh itu berpengaruh terhadap sampainya tujuan begitu ya. Jadi tujuan destinasi kamu itu tuh di mana dulu? Apakah sepanjang ini, sepanjang ini, sepanjang ini gitu. Kamu maunya ke mana? Jalannya mana, jauh tidak gitu. Kalau kamu cuman pergi ke misalkan, kalau kamu cuman tujuannya itu tuh rumah tetanggamu, ya udah bakal sampai-sampainya. Dikedipin mata pun juga bisa. Kalau kamu cuman pergi ke pasar, ya udah kamu cuman perlu beberapa beberapa langkah aja mungkin. Kamu tujuannya adalah ke seberang gunung gitu. Of course kamu memerlukan, misalkan setidaknya kendaraan atau energi fisik yang lebih besar untuk, untuk bisa melewati gunung gitu. Begitupun kalau kamu ingin menyeberang pulau gitu. Kamu butuh kendaraan, kamu butuh biaya, kamu butuh waktu yang lebih panjang untuk mencapai tujuanmu tersebut. Dan, begitupun juga kehidupanmu. Jadi, besarnya cita-citamu, besarnya tujuanmu itu akan sebanding dengan tantangan yang kamu miliki gitu. Jadi, ketika kamu menyadari bahwa, apa namanya, tujuanmu itu besar dan itu membuatmu takut untuk bermimpi, sebenarnya itu adalah sesuatu yang patut diperjuangkan gitu. Jadi kalau kamu tujuannya hanya untuk membeli sebuah kipas angin, itu mungkin pressure-nya, tantangannya itu pasti tidak akan sama dengan, apa namanya, usaha kamu memberikan untuk ingin membeli, sebuah refrigerator kulkas atau segala macam, atau kamu membeli mobil atau apa, pahamilah hal demikian. Jadi sehingga, ketika kamu memahami tersebut, kamu tahu posisimu di mana dan kamu tahu, bisa mengakumulasikan kira-kira seberapa, kapasitas, atau energi yang akan kamu keluarkan, demikian. Dan ini tidak hanya berlaku untuk cita-citamu, juga berlaku untuk, orang yang ingin kamu tujui gitu. Dalam artian begini, pernah nggak sih kita, di sekarang tuh lagi tren gini,
pengennya ini antara materai dan realistis itu sangat berbeda jauh. Ya, aku setuju sih ini. Ketika kita contohnya aku menginginkan seseorang yang seperti yang high class, yang lebih tinggi dari aku. Jadi dengan keadaan aku sekarang, aku bisa bisa memprediksi bahwa kayaknya jikalau aku dengan dia, berarti aku harus setidaknya aku harus memiliki ini, memiliki untuk agar sejajar. Contohnya, misalkan aku seorang mahasiswa S3 gitu. Aku menginginkan memiliki pasangan yang at least seorang profesor besar gitu. Otomatis aku yang berada di sini kan aku sebenarnya itu memiliki ketimpangan yang besar gitu dengan karir seorang profesor yang otomatis sudah banyak melalui hal dan sudah banyak hal-hal yang dilakukan gitu dengan aku sebagai hanya seorang murid itu pasti sangat terlalu jomplang sekali sehingga aku harus berupaya berusaha yang lebih keras dan membutuhkan waktu juga untuk bisa mensejajarkan setidaknya agar bisa 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 paham topik yang dibicarakan. Contohnya sih demikian gitu ya. Ini sesuai juga dengan kalian yang apa dalam kasusnya dengan uang gitu. Kalau kamu menginginkan orang yang huge billionaire gitu, setidaknya kamu harus tahu diri sepantaran mana yang seharusnya kamu berada begitu. Jangan masalahnya nanti ketika terlalu jomplang adalah kita tidak nyambung demikian. Ini adalah realistis sih sebenarnya. Bukan kalau matre itu kalau kamu terlalu jomplang itu namanya matre gitu dalam hal apapun gitu. Kenapa ini tuh akan menimbulkan masalah-masalah di kemudian harinya dan membuat hidup itu tidak terlalu indah gitu. Aku melihat beberapa orang yang memaksakan diri gitu ya untuk apa ya, untuk nafsu diri sendiri gitu ya. Apakah untuk ya orang yang sudah tua, misalnya orang yang sudah dewasa gitu memaksakan diri mereka untuk memiliki istri yang belia demikian. Ya sehingga ya mereka tidak bisa menjalani kehidupan selain dari hubungan kasur doang gitu. Yang aku lihat ya. Karena mengapa hal-hal yang lain itu justru tidak ini ya, tidak nyambung demikian. Ada orang yang terlalu kaya dan orang yang terlalu miskin. Jadi ya istrinya untuk apa? Jadi tidak bisa gitu ya. Hanya untuk keperluan-keperluan tertentu. So, pastikan dulu kamu menginginkan tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Bagaimana orang yang kamu inginkan dan ya demikianlah sehingga bisa membuat keadaan itu tuh lebih baik gitu ya, lebih menyenangkan lah karena sebaik-baiknya kehidupan adalah kehidupan yang menurutku ya yang bisa dinikmati gitu. Nah, ini yang terakhir ketika berada di posisi yang seperti aku bilang tadi yang hidup enggan mati pun tak sudi. eh, apa namanya? Yang terakhir adalah teruslah berusaha dan banyak-banyak berdoa gitu ya. Karena memang kondisi di sini ini adalah masa-masa yang banyak dengan hal-hal penungguan seperti lamaran kerja, admission atau panggilan apapun ini tuh banyak sekali dan aku sendiri ya merasa di masa-masa ini tuh seperti masa-masa hampa demikian, masa-masa hampa dan penuh dengan pertanyaan sebesar gajah yang seharusnya yang cuman Tuhan sendiri yang bisa ngejawab ya lewat waktu, lewat segala macam. Jadi banyak-banyaklah berdoa gitu dan percaya gitu. Mungkin waktu menunggu itu tuh akan terasa lama ketika kita berada dalam kesakitan sih sebenarnya. Orang sakit itu 1 hari untuk orang yang sakit dengan 1 hari untuk orang yang sedang kasmaran itu sangat berbeda. Untuk orang sakit itu 1 hari itu bisa seperti 100 tahun. Akan tetapi untuk orang yang sedang kasmaran, 1 hari itu bisa saja hanya berdurasi 1 menit gitu ya atau 1 detik malahan saking singkatnya. Jadi pahamilah bahwa semuanya itu tuh ada masanya dan berusahalah untuk menikmati apapun keadaan kamu gitu dan ini yang terakhir aku lupa, ini yang keempat adalah teruslah belajar. Jangan malu untuk mencoba hal apapun gitu ya, selama itu baik, halal gitu ya. Baik itu sifatnya untuk uang atau apapun. Kebanyakan kita adalah tidak mau mencoba hal baru gitu. Dalam artian apa? Tidak mau melewati batas, melewati cross the road gitu.
Ini energi-energi ini sih, sepertinya memang sebenarnya energi ini adalah energi-energi anak-anak teenager gitu, umur-umur belasan tahun. Tetapi, kamu harus paham bahwa di usia 24, 23 sampai 26 itu tuh adalah fase terakhir kamu, mencoba hal baru, yang di luar yang kebiasaan kamu gitu ya. Jadi tepatnya ketika kamu berada di masa yang, memang tidak menguntungkan gitu ya, jangan takut untuk mencoba hal baru. Contohnya begini, kamu terlalu lama untuk menjadi seorang scholar gitu, atau menjadi seorang, seorang, apa namanya, seorang murid gitu, seorang bukan sarjanawan, se seorang ya seorang student, bukan student, anak kuliahan gitu ya, dan ketika kamu tamat selesai, selesai tugas, selesai studimu, kamu berharap mendapatkan, pekerjaan yang sesuai dengan harapanmu gitu. Namun kenyataannya kan berbeda. Nah, dan pada saat itu ketika jika kamu masih berada di 23 sampai 26 gitu, cobalah, apa pekerjaan yang lain yang layak, yang bisa coba hal tersebut, seperti contohnya at least seperti apa, misalkan menjual koran kek, atau coba buka, lapak jualan kek, itu kan sesuatu yang aneh, yang mungkin tidak pernah kamu lakukan, tapi kamu bisa melakukannya. Asalkan itu halal, baik, dan, bisa memberikan keuntungan pembelajaran untuk kamu, lakukanlah. Karena menurutku di masa-masa dari fase 20 ke 21, 22, 23 sampai 26 itu adalah fase terakhir orang istilahnya bisa apa ya, bisa bukan berleha-leha, mengeksplor hal baru, dan tidak salah untuk mendapatkan pengalaman pada masa ini. Memang walaupun menurutku ya, fase menggebu-gebu untuk mencari pengalaman baru itu tuh adanya di fase teenager sampai umur 20-an, 21, 21-an lah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kamu berada di fase sulit, di fase, hidup enggan mati pun tak mau di umur 23 sampai 26 itu, cobalah untuk menyeberang dari apa yang kamu lakukan. Selama itu adalah peluang dan bisa kamu lakukan, lakukanlah. Nah, aku rasa cukup sekian ya yang aku bisa sharing kali ini. Aku nggak tahu ya ini benar atau enggak. Cuman sejauh ini yang aku lihat beberapa orang mengatasi, dan aku sendiri mengatasi, masa-masa fase-fase yang seperti fase hidup enggan mati pun tak mau ini, ya selama ini aku demikian. Dan satu hal yang aku ketahui bahwa banyak-banyaklah bersyukur, itu akan mengubah segalanya. Banyak-banyak bersyukur, terus berjuang, dan bersabar untuk beberapa saat. Karena ini 3 pelajaran yang memang harus, sepertinya memang semua orang itu harus ini ya, harus bisa lalui dalam waktu dekat gitu. Dalam dalam umur dalam umur itu gitu. Dan aku pikir demikian ya, semoga ini bermanfaat ya, walaupun mungkin nyambung nggak nyambung, terserah kalian lah. And see you for the next discussion. Thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.